Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. H-4 jelang penutupan tahap pertama pelunasan haji 2026, sebuah fakta penting muncul ke permukaan. Angka pelunasan baru mencapai 58%. Sekilas mungkin terlihat aman, tapi benarkah demikian? Di balik angka tersebut, tersimpan pertanyaan besar yang kini menghantui ribuan calon jamaah, terutama mereka yang berada di posisi jamaah cadangan. Apakah peluang berangkat masih terbuka? Ataukah kesempatan itu perlahan mulai menutup? Banyak calon jamaah saat ini berada dalam kondisi menunggu tanpa kepastian. Sudah antre bertahun-tahun. Sudah mempersiapkan mental dan fisik, namun kini harus berhadapan dengan waktu yang semakin sempit dan keputusan yang tidak bisa ditunda. Lebih mengejutkan lagi, haji khusus justru tertinggal jauh dari haji reguler. Apa penyebabnya? Apakah karena faktor ekonomi, sistem, atau justru strategi tertentu yang belum banyak diketahui publik? Video ini tidak sekadar menyampaikan angka. Kami akan membongkar makna di balik data, menjelaskan dampak nyata bagi jamaah cadangan, serta mengungkap peluang yang masih terbuka di detik-detik terakhir menjelang penutupan. Jangan beranjak, karena satu informasi kecil hari ini bisa menjadi penentu apakah Anda hanya menunggu atau justru bersiap berangkat ke Tanah Suci tahun 2026. Sebelum kita masuk lebih dalam ke data dan fakta pelunasan haji 2026, ada satu hal penting yang perlu kami sampaikan. Informasi yang Anda tonton di video ini bukan opini, bukan asumsi, dan bukan pula kabar simpang siur dari media sosial. Seluruh data yang dibahas merupakan update resmi terbaru per 20 Desember 2025. Mengapa update ini sangat penting? Karena kita sedang berada di masa krusial. Hanya beberapa hari sebelum penutupan tahap pertama pelunasan. Setiap perubahan angka, sekecil apapun, dapat berdampak langsung pada status keberangkatan ribuan calon jamaah. Untuk itu, kami mengajak Anda agar subscribe, like, dan share video ini. Bukan semata demi kanal, tetapi agar informasi penting ini bisa menjangkau jamaah yang benar-benar membutuhkan, terutama mereka yang berada di posisi cadangan dan sedang bingung harus bersikap bagaimana. Kini kita masuk ke inti pembahasan. Pelunasan haji reguler 2026. Jumlah jamaah yang berhak melakukan pelunasan tercatat sebanyak 201.585 orang. Dari jumlah tersebut, 138.527 jamaah telah dinyatakan istitoah, artinya memenuhi syarat kesehatan dan kesiapan untuk berangkat. Sementara itu, 118.473 jamaah telah menyelesaikan pelunasan biaya haji. Jika dihitung secara persentase, pelunasan haji reguler telah mencapai 58,77%. Ini berarti lebih dari separuh kuota resmi telah terkunci oleh jamaah yang siap berangkat. Namun, angka ini juga menyimpan pesan penting. Masih ada puluhan ribu kuota yang belum terisi penuh. Inilah celah yang menjadi harapan nyata bagi jamaah cadangan. Selama tahap pertama belum ditutup, peluang itu masih ada. Tapi ingat, waktu terus berjalan, dan setiap hari bisa menjadi penentu nasib keberangkatan Anda. Jika kita mencermati grafik pelunasan harian haji 2026, satu hal langsung terlihat jelas. Terjadi lonjakan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Angka pelunasan yang sebelumnya bergerak lambat, kini melonjak tajam seiring semakin dekatnya batas waktu tahap pertama. Fenomena ini sebenarnya wajar. Setiap mendekati deadline, banyak jamaah yang akhirnya mengambil keputusan setelah menimbang berbagai hal, mulai dari kesiapan biaya, kesehatan, hingga restu keluarga. Namun di sisi lain, grafik tersebut juga mulai menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Fluktuasi ini menjadi sinyal penting. Artinya, tidak semua jamaah yang berhak melunasi berada dalam kondisi siap sepenuhnya. Ada yang masih menunda, ada pula yang ragu, bahkan ada yang berpotensi mundur di detik-detik terakhir. Kondisi inilah yang membuat situasi menjadi dinamis dan penuh ketidakpastian. Berbeda dengan haji reguler, haji khusus menunjukkan gambaran yang cukup kontras. Dari 24.860 jamaah yang berhak melakukan pelunasan, baru 7.553 jamaah yang benar-benar menyelesaikan pembayaran. Jika dipersentasekan, angka ini baru mencapai 30,38%.
Memang, dalam beberapa hari terakhir sempat terjadi lonjakan harian yang cukup tinggi, bahkan pernah menembus angka lebih dari 3.000 jamaah dalam satu hari. Namun lonjakan tersebut belum cukup untuk mengejar ketertinggalan dari haji reguler. Fakta ini memunculkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Apakah minat terhadap haji khusus menurun, atau ada faktor lain yang membuat jamaah menahan diri? Yang jelas, rendahnya persentase pelunasan haji khusus bukan tanpa sebab, dan justru menjadi indikator penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi. Bagi jamaah cadangan, kondisi ini juga membuka potensi pergeseran kuota, terutama jika hingga batas akhir masih banyak kursi yang belum terisi. Banyak pertanyaan muncul dari masyarakat ketika melihat angka pelunasan haji khusus yang masih rendah. Sebagian bahkan langsung menyimpulkan bahwa sistem bermasalah atau pengelolaan haji tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun, penting untuk ditegaskan sejak awal, lambatnya pelunasan haji khusus bukan berarti sistem kacau. Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi kondisi ini. Pertama adalah faktor biaya. Haji khusus membutuhkan dana yang jauh lebih besar dibanding haji reguler. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, banyak calon jamaah memilih untuk menunda keputusan, sambil memastikan kesiapan finansial mereka benar-benar aman. Faktor kedua adalah fleksibilitas waktu dan layanan. Berbeda dengan haji reguler yang jadwal dan layanannya relatif baku, jamaah haji khusus seringkali menunggu kepastian terkait hotel, jarak ke Masjidil Haram, hingga paket layanan tambahan. Proses pertimbangan ini membuat keputusan pelunasan tidak bisa diambil secara cepat. Faktor ketiga berkaitan dengan perubahan tampilan sistem informasi. Pada pembaruan terbaru, indikator istitoah untuk haji khusus tidak lagi ditampilkan secara terbuka di dashboard publik. Inilah yang kemudian menimbulkan kebingungan dan persepsi negatif di masyarakat. Perlu dipahami dengan jelas, istitoah tidak dihapus dalam skema haji khusus. Syarat kesehatan dan kemampuan tetap menjadi kewajiban mutlak bagi setiap jamaah. Yang berbeda hanyalah mekanisme dan waktu verifikasinya. Pada haji reguler, istitoah harus dinyatakan lulus terlebih dahulu sebelum pelunasan, dan prosesnya ditampilkan secara transparan di sistem. Sementara pada haji khusus, verifikasi istitoah dilakukan setelah pelunasan, melalui pemeriksaan internal oleh penyelenggara dan sistem back-end. Jika pada tahap akhir jamaah dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka keberangkatan dapat dibatalkan sesuai ketentuan. Ini bukan pelanggaran aturan, melainkan perbedaan pendekatan manajemen pelayanan. Namun, ke depan transparansi tetap menjadi hal penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Inilah bagian yang paling menentukan, terutama bagi jamaah cadangan yang selama ini hanya menunggu tanpa kepastian. Memasuki H-5 penutupan tahap pertama pelunasan, waktu yang tersisa benar-benar sangat terbatas. Perlu dicatat dengan jelas, pelunasan haji reguler tahap pertama akan ditutup pada 23 Desember 2025, sementara haji khusus menyusul pada 24 Desember 2025. Setelah tanggal tersebut, sistem akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota yang sudah terisi dan yang masih kosong. Jika hingga batas waktu itu masih terdapat jamaah yang tidak melunasi, mengundurkan diri, atau tidak memenuhi syarat akhir, maka kuota tersebut tidak akan dibiarkan kosong. Disinilah peran jamaah cadangan menjadi sangat penting. Mereka berpeluang dipanggil untuk mengisi kekosongan, tentu dengan syarat seluruh dokumen, kesiapan kesehatan, dan dana sudah tersedia. Artinya, jamaah cadangan tidak boleh pasif. Menunggu tanpa persiapan justru bisa menjadi bumerang. Kesempatan bisa datang tiba-tiba, dan hanya mereka yang siap secara administratif dan fisik yang dapat langsung melangkah ke tahap berikutnya. Dari seluruh data yang telah kita bahas, satu kesimpulan besar dapat ditarik. Pelunasan haji reguler 2026 telah melewati fase krusial dengan capaian di atas 58%. Ini menunjukkan kesiapan jamaah cukup tinggi, namun juga menyisakan ruang bagi pergeseran kuota. Di sisi lain, haji khusus masih tertinggal, bukan karena kegagalan sistem, melainkan akibat faktor biaya, fleksibilitas layanan, dan perbedaan mekanisme verifikasi. Kondisi ini justru membuka peluang strategis, khususnya bagi jamaah cadangan yang memahami situasi dan bersiap lebih awal. Dengan kata lain, Haji 2026 belum sepenuhnya tertutup, kesempatan masih ada, tetapi hanya bagi mereka yang sigap, siap, dan tidak menunda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share, agar informasi ini sampai kepada jamaah yang membutuhkan. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua menuju Baitullah. Sehat, dimampukan, dan diberi rezeki yang halal serta berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.